tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam ayat ini Allah berfirman, wabtaghi, carilah, usahakanlah oleh kita. Fima atakallahu darul akhirah. Cari dari apa? Dari usaha kita, baik itu harta kita, uang kita, kesuksesan kita di dalam dunia ini, dari bisnis, dari apa saja. Dan ayat ini penekanannya kepada harta. Cari dari harta itu digunakan oleh kita untuk mencari negeri akhirat, untuk bekal di negeri akhirat. Coba bayangkan, penekanannya luar biasa. Cari harta, dari harta itu, cari dari usaha kita itu untuk bekal akhirat. Walatan sanasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaika, seperti Allah berbuat baik kepada kamu. Walatab gil fasada fil bari, dan janganlah mencari-cari sesuatu yang akan merusak, mengadakan kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi dari usaha kita di dunia ini kita memang diingatkan oleh Allah untuk tidak terlena. Untuk tidak kajongjonan orang Sunda. Karena kesuksesan kita kadang-kadang, ayat lain menjelaskan tentang bagaimana ajal itu ngadodoho, ya. Kalau orang Sunda bilang sedang main datang ajal, sedang bersenang-senang dengan cucu pada waktu pagi hari datang ajal, sedang tidur nyenyak mimpi yang indah ajal. Ini harus diwaspadai oleh kita. Kapan ajal kita tidak tahu, rahasia Allah. Maka oleh karena itu kode etiknya adalah bagaimana kita menjaga kehidupan kita ini agar ajal tadi datangnya sebagai sesuatu yang membuat kita husnul khotimah. Nah ini yang harus kita sikapi. Kadang-kadang kalau kita sudah ada dalam kenikmatan dunia suka lupa gitu. Nah inilah yang harus selalu ingat pada zikrullah. Kapan saja kita ingat kepada Allah. Apakah hari ini sudah menjadikan hari akhir kita? Kita tidak. Apakah besok akan ketemu lagi? Tidak tahu. Apakah Ramadan yang akan datang kita akan memasuki lagi? Kita tidak tahu. Nah, jadi diingatkan oleh Allah untuk selalu ingat. Dan penekanannya adalah tadi, apapun yang kita usahakan dalam dunia ini, kesuksesan kita, usaha kita, ya, kekayaan kita, diingatkan oleh Allah untuk apa? Untuk bekal akhirat. Tapi dalam pengertian ini tidak sesempit yang biasanya orang membayangkan. Karena ada fenomena-fenomena yang terjadi, bagaimana seseorang yang disebut ustadz, seorang yang disebut ulama, tetapi dia membohongi jamaahnya. Nah ini hati-hati mengenai sedekah. Anjuran sedekah itu kan dalam surat Al-Baqarah jelas dijelaskan kulil afwa, sisa dari apa yang kita usahakan, yang kita gunakan, keluarkan sebagian kecil, bukan semuanya diberikan. Bagaimana kalau begini? Masa ajaran Islam seperti itu? Ada cincin harus disedekahkan, ada motor sedekah, ada uang, ada rekening dinolkan, nah itu tidak masuk akal. Masa Islam mengajarkan? Tidak. Sedekah itu sebagian apa yang ada pada kita, uang tiis sekolah Sunda, sisa daripada usaha kita, kelebihan dari keuntungan kita keluarkan. Walaupun ada juga zakat gitu ya. Zakat ketentuannya sudah jelas. Dari hal-hal yang sudah diatur, baik itu mal, ternak, barang temuan dan sebagainya sudah diatur. Tapi kalau sedekah itu kan bebas, tidak terukur. Berapapun yang kita mampu, kita keluarkan. Itu yang menjadi kebaikan kita. Secara manusiawinya kita menolong orang lain yang kesusahan, dan kita juga merasa bahagia bisa menolong orang. Tapi secara ukhrawinya kita sudah menyiapkan bekal kita untuk di akhirat. Tapi tidak hanya sebatas itu. Baik ilmu, baik kebaikan yang lainnya pun akan menjadi bekal kita untuk di yaumul akhir nanti.
Nabi Sulaiman yang kita kenal adalah seorang raja yang bergelar nabi. Ya nabi ya raja gitu. Itu diberikan anugerah oleh Allah luar biasa, kekayaannya, kekuasaannya, kemampuannya berkomunikasi dengan binatang, dengan jin, luar biasa. Seolah dunia itu di dalam genggaman. Tapi walaupun Nabi Sulaiman seorang rasul, tapi ada sisi hilafnya. Dalam kisah disebutkan bahwa Nabi Sulaiman ini menyenangi kuda, sehingga ada ribuan kuda yang dia miliki, kuda-kuda yang baik. Satu cerita lain mengisahkan bahwa kuda Nabi Sulaiman itu beda dengan kuda-kuda yang lain. Kudanya itu bersayap. Jadi kalau ada cerita kuda bersayap, itu betul ada di zaman Nabi Sulaiman. Nah, karena keindahan kuda-kuda tadi melalaikan beliau untuk sholat asar, beliau merasa bersalah kepada Allah. Mengapa Allah sudah memberikan begini banyak anugerah kepada saya, tapi saya lupa karena terpesona dengan keindahan. Dan akhirnya kuda itu diperintahkan kepada prajuritnya untuk disembelih semuanya. Jadi kuda yang bersayap itu sudah tidak ada keturunannya karena sudah disembelih. Itu dan kuda-kuda yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Beliau minta ampun kepada Allah atas kelalaiannya itu, dan kuda yang bersayap itu yang bagus-bagus itu disembelih semuanya, dan dagingnya diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Jadi kita hanya mendengar tinggal ceritanya seperti itu. Akhirnya Allah menggantikan kemampuannya untuk mengendalikan angin, sehingga dengan sajadahnya dia bisa terbang kemana aja. Nah itu luar biasa kan. Itu adalah anugerah dari Allah sebagai mukjizat. Kemudian pasukannya itu kan terdiri dari manusia, pasukan burung kan, dan jin. Jadi di zaman Nabi Sulaiman ini bangsa jin itu sangat dekat interaksinya dengan manusia. Bahkan ada yang jin-jin yang nakal itu kadang-kadang ya kelakuannya seperti itu. Suaminya tidak ada, dia nyamar sebagai suaminya, dan terjadi sesuatu yang melanggar. Nah akhirnya menjelang kematiannya Nabi Sulaiman itu berdoa kepada Allah agar periode zamannya itu jangan terulang lagi di masa yang akan datang. Nah, asbabun nuzul dari surat ini adalah suatu saat Rasulullah menangkap seorang jin di masjid, ya. Di Masjid Nabawi ada seorang jin yang selalu menggoda orang yang sholat. Ditangkap oleh beliau, si jin, diikat di tiang masjid. Kemudian beliau sholat berjamaah. Rencananya seorang jin ini akan diperlihatkan kepada kaum muslimin pada saat itu. Inilah yang suka menggoda ini, begini bentuknya. Tapi turun ayat tadi. Ayat itu menginformasikan tentang doanya Nabi Sulaiman supaya di masa datang jangan ada zaman seperti kami, kata Muslim. Bagaimana manusia berinteraksi dengan jin, sampai Allah mengutuskan dua malaikat kan, Harut wa Marut gitu ya, untuk mengutus kepada manusia melihat situasi dan keadaannya pada saat itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa Harut wa Marut ini malaikat yang melanggar sehingga dihukum oleh Allah kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi ilmu sihir dan itu luar biasa berkembang. Nah, Nabi Sulaiman itu pernah berdoa seperti itu menjelang akhir hayatnya. Jangan sampai zamanku ini dan manusia bisa berinteraksi, dan dilarang hal ini sampai sekarang. Jadi kita berinteraksi dengan diri itu dilarang. Nah, turun ayat itu Rasulullah tidak jadi memperlihatkan jin yang ditangkap tadi. Akhirnya jin itu dilepaskan dan diperingatkan. Sahabat mana? Enggak, karena ada larangan dari ayat tadi turun gitu pada Rasulullah. Itu seperti itu. Nah, jadi anugerahnya luar biasa. Nah, kurang bagaimana Nabi Sulaiman diberikan anugerah yang luar biasa, sehingga sebagai manusia dan juga ada sisi hilaf yang mungkin ini adalah ibrah buat kita, bahwa seorang nabi pun ada kesalahannya, tapi tidak sefatal kita kesalahannya.
Kalau dalam surat Fatih itu dikatakan tsumma awrasnal ladzina istafaina. Allah memilih ya dari hambanya min ibadina, dari 3 golongan manusia yang dipilih oleh Allah. Siapa manusia yang dipilih oleh Allah itu? Yang pertama adalah faminun dzalimun li nafsi, yaitu golongan yang suka menganiaya diri sendiri. Dia banyak dosa tapi tetap ada keimanan kepada Allah gitu. Tidak musyrik tapi gitu. Dia tidak pernah melakukan musyrik dan dia yakin kepada Allah, ahli ibadah, tapi dosanya banyak gitu. Itu yang satu. Yang kedua, al-muqtasid. Orangnya itu seimbang, 50-50 antara kesalahan dosa dan kebaikannya sama. Timbangannya sama. Yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Nah, inilah para rasul-rasul itu. Yang disebut sabiqum bil khairat. Kebaikannya itu banyak dan melampaui kejelekannya. Kalau dia mempunyai kebaikan sebesar gunung Uhud, misalkan seperti itu, kesalahannya paling berapa butir debu lah gitu. Orangnya tibaliknya gitu. Nah, kadang-kadang ada manusia yang kebaikannya malah beberapa butir debu ya, kesalahannya segunung Uhud. Nah, jadi ada 3 golongan manusia. Tapi itu manusia yang diakui oleh Allah sebagai hamba min ibadina. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Aku wariskan Al-Qur'an ini, kitab ini, kepada 3 golongan manusia yang sebagai pewarisnya. Tapi yang satu dzalimun li nafsi, ahli ibadah, tahu syariat, tapi sok salah wae gitu. Yang kedua, muqtasid, salah dan benar seimbang. Yang ketiga, sabiqum bil khairat, para nabi, para orang-orang soleh, salafus soleh. Jadi kesalahannya itu hampir tidak kelihatan. Ada kesalahan tapi tidak mungkinlah manusia tidak punya kesalahan. Ada. Jadi kan manusia itu cik atuh ulah salah wae dah manusia teh. Sanes iblis kan gitu. Entong ngarasa bener wae da lain malaikat gitu. Nah gitu. Jadi manusia itu ada 2 sisi itu ya. Ada sisi malaikatnya, kebaikan, dan ada sisi iblis kan gitu. Walaupun awalnya iblis itu ahli ibadah, melampaui malaikat. Makhluk yang ahli ibadah yang luar biasa iblis. Karena kekecewaannya diciptakan Adam, tidak menghormat kepada Adam, maka dikutuk oleh Allah. Itu satu pelanggaran sama. Nah, kadang-kadang orang lupa pelanggarannya gitu. Musyrikan itu ya, yang itu ya suatu kedoliman yang luar biasa itu adalah musuh pertama. Kembali kepada hal tadi bahwa Nabi Sulaiman sudah memberikan contoh kepada kita bahwa kekeliruan seperti itu karena saking terpesona oleh kenikmatan keindahan duniawi. Nah, jadi bukan kita tidak boleh menikmati ke dunia, boleh, karena kita ada di dunia harus dinikmati. Anugerah dari Allah sebenarnya. Yang penting tidak berlebihan dan kenikmatan yang kita dapatkan dalam dunia ini menjadi rasa syukur kita meningkat kepada Allah. Apa mengungkapkan rasa syukur? Ya ibadah. Ibadahnya lebih giat baik kuantitas ataupun kualitasnya. Baik ibadah yang mahdoh, sholat malam, karena sholat malam itu suatu barometer gitu ya keimanan seseorang. Kalau yang 5 waktu geus puguh eta mah harus wajib pokok aja mah dengan rawatibnya. Tapi sholat malam ini jadi ukuran. Sampai Nabi sering berteriak membangunkan istri-istrinya dan keluarganya untuk sholat malam. Baik sepertiga malam awal ataupun akhir. Ini pentingnya itu. Tahajud. Kalau tidak bisa tahajud sebelum tidur. Kalau di bulan Ramadan kan kita sebelum tidur ya, tarawih atau qiyam Ramadan itu bisa dilakukan. Bangun malam jam 1, jam 2 sebelum sampai menjelang sebelum subuh, nah lakukan. Itu barometernya bisa. Kemuliaan itu sampai Allah menjanjikan kan orang yang sholat malam itu kan disaksikan oleh para malaikat dan akan diangkat derajatnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayat asa karubuka maqaman mahmudah, tempat yang mulia diberikan kepada.
sholat malam. Tapi sholat malam rajin, tapi yang lainnya juga ada pelanggaran jangan. Jadi yang dimaksud dengan dolim nafsi ini orang ahli ibadah tapi suka melakukan kesalahan. Apakah dia calon surga? Iya, dia akan dimasukkan ke dalam jannah selama kesalahannya itu dibersihkan oleh Allah. Seperti pakaian yang kotor dimasukkan ke dalam mesin cuci, digiles sampai bersih baru wangi kan. Nah kalau yang mutasid tadi itu seimbang, maka hukumannya adalah di al-araf. Al-araf itu suatu dinding di akhirat nanti untuk menempatkan orang-orang yang seimbang dosa dan kebaikannya di sana. Dia diberikan shock terapi oleh Allah melihat kedahsyatan neraka dan melihat kekagumannya tentang surga. Itu aja siksaannya gitu. Seperti orang yang nonton gitu ya. Melihat kedahsyatan dia takut, ngeri. Melihat keindahan dia ingin, ada harapan gitu. Tapi kalau yang sabiqum bil khairat karena kebaikan itu melampaui kesalahannya, maka inilah orang-orang yang mungkin masuk surga tanpa hisab gitu. Dengan rahmat Allah tentunya. Nah ini ya, kita tinggal introspeksi aja kepada diri kita. Minimal ulah 0 kahiji lah. Tapi walaupun itu juga calon surga gitu jangan. Bagaimana kalau diparah dari yang ke satu ya? Ngeri. Karena kemusyrikan itu luar biasa. Kezaliman yang luar biasa itu adalah musyrik. Nah itu. Tapi jangan mentang-mentang saya mah lah berbuat dolim yang penting untuk musyrik, jangan itu juga jangan dibanding-banding seperti itu. Ukurannya bukan seperti itu. Tapi kita berusaha untuk fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba untuk berbuat baik dan kebaikan inilah yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Jadi yang tadi dikatakan waqtaqi fima atakallahu darul akhirat, menyiapkan bekal dari kebaikan kita untuk di negeri akhirat. Karena hidup di dunia kita berapa lama Pak? Paling lama ada orang umur 200 tahun zaman akhirnya. Jarang lah. 100 tahun aja sudah repot ya gitu. Sebentar kehidupan kita. Dan kadang-kala kita rasakan orang-orang yang sudah lanjut di atas 70 tahun pasti diberikan kekurangan oleh Allah. Mungkin gerakannya sudah lambat, ingatannya juga agak tidak sesegar waktu kita masih muda kan gitu. Giat ibadahnya juga terbatas karena memang secara fisik itu sudah diberikan keterbatasan. Kenikmatan kita menikmati hidangan juga terbatas. Teman-teman tidak boleh makan garam terlalu banyak, tidak boleh makan gula terlalu banyak, tidak boleh mengkonsumsi minyak terlalu banyak. Itu ada pembatasan seperti itu untuk menjaga fisik kita. Sedangkan akhirat itu ribuan tahun. Bayangkan orang yang meninggal di zaman Nabi Adam sampai sekarang masih ada di alam barzah menunggu kiamat nanti. Berapa lama? Berapa miliar tahun itu? Manusia di zaman Nabi Adam meninggal masuk ke alam barzah. Dia akan dibangkitkan nanti setelah di alam akhirat setelah dunia ini kiamat. Termasuk kita juga kan tidak tahu umur dunia ini sampai kapan. Kita menunggu dan menunggu. Lama itu dia baru di alam barzah. Setelah dihisab kiamat, masuk lagi suatu proses pengadilan Allah. Masuk neraka yang dosanya banyak, berapa ribu tahun di neraka. Walaupun dia calon surga, bagaimana dia menderitanya? Nah inilah, tapi orang yang sudah masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, karena kebaikannya itu, maka dia juga akan abadi di sana. Nah ini yang harus kita renungkan, bagaimana kita untuk mengkondisikan diri kita untuk berbuat baik dengan keikhlasan kita, baik dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan kemampuan kita, tenaga dan sebagainya. Ini yang disebut wabtaqi fima atakallahu darul akhirat. Menyiapkan bekal dari apa yang kita usahakan untuk bekal kita di negeri akhirat. Tapi walatan sangat nasibaka minad dunia. Jangan kau lupakan dunia karena kita masih hidup di dunia. Jangan. Kita laksanakan. Karena kan di para sahabat juga kan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang. Tapi kekayaannya itu memang digunakan untuk itu darul akhirat.
Banyaklah, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, kemudian Khalifah siapa lagi sahabat yang lainnya, Abdurrahman bin Auf, itu orang kaya. Tapi bagaimana dia kekayaannya itu digunakan untuk kebaikan. Satu sisi manusianya dia menjadi orang yang baik menolong kebutuhan orang lain. Untuk dirinya adalah bekal sebagai persiapan di darul akhirah, di dunia, di akhirat nanti, di kehidupan akhirat nanti. Nah itulah kita bagaimana mengangkat kita. Jadi intinya usaha apa kita yang dilakukan di dunia ini, selama itu usaha yang baik, halal dan wajar, menolong orang, tapi ada juga keuntungan bagi kita, tapi orientasinya tetap akhirat gitu. Orientasinya tetap akhirat gitu. Itu yang dimaksud. Jadi dunianya ternikmati oleh kita, tapi orientasinya akhirat gitu. Jadi jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia ini, sehingga kita akan celaka karena kelalaian ini. Karena Allah sudah memperingatkan kita. Cari dari terutama hartamu, kekuasaanmu, kemampuanmu untuk bekal akhirat. Artinya bukan kalau sholat, haji, zakat itu kan standar gitu ya, itu kewajiban. Jadi artinya kalau kita mau memegang sesuatu, ini dari rukun Islam ini harus dipegang kuat dengan 5 jari kita. Dibayangkan 5 jari kita sebagai pemegang dinul Islam kan gitu, kenikmatan dan segala anugerah Allah. Orang mungkin kalau dilepas 1 jari kelingking karena tidak haji, karena belum mampu dan belum dipanggil oleh Allah, agama mesti terpegang oleh kita karena belum haji gitu. Tidak apa? Karena belum mampu. Kedua apa? Tidak zakat karena tidak mampu. Dia bukan jadi muzaki tapi jadi mustahik, masih terpegang oleh 3 jari kita ya. Tidak zakat. Kemudian tidak saum karena banyak gangguan. Mungkin dia sakit, tidak saum. Mungkin dia bekerjanya itu berat, tapi dia tidak saum karena kehidupannya korek-korek sok istilahnya. Jadi orang yang kerja berat yang tidak tahan saum, tapi dia masih bisa, masih ada 2 jari lagi yang memegang. Tapi tidak sholat, hancur, jatuh. Apa yang kita jatuh? Karena sholat ini adalah barometer, basic, dasar. Sholat ini adalah tidak boleh tinggalkan. Ketika kita sehat, kita sholat berdiri, tidak mampu duduk kan, tidak bisa duduk, berbaring. Berbaring masih repot, tidak bisa bergerak, kukicep sampai kedipan mata itu boleh, wajib sholat itu. Nah ini makanya ini pentingnya sholat. Bagaimana? Oleh karena itu marilah kita perbaiki, terutama sholat itu dalam bacaan kita, gerakan kita, kesempurnaan dalam sholat kita. Karena sholat ini akan menentukan kita. Saya melihat dalam gerakan sholat ini yang paling menonjol itu ketika ruku dan sujud itu jangan terlalu cepat gitu ya. Karena ruku dan sujud ini digambarkan dalam Al-Quran harus diikuti oleh kita, orang-orang yang ruku sujud kan. Karena di sujud itu ada doa yang mensucikan Allah. Maka jangan terlalu cepat gitu. Walaupun sah gitu ya, umpamanya subhana rabbiyal a'la langsung sama Allah. Boleh, kan satu kan. Tapi asa kasidah gitu. Berapa banyak anugerah kita yang diberikan dari Allah gitu. Ruku dan sujud ini agak lama gitu. Makanya ada anjuran, Ustaz Manan pernah menjelaskan khususnya bagi orang-orang yang sudah lanjut itu ada doa yang agak panjang tapi sekali kan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini berapa menit coba? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kan ruku ya, bersujud. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau biasanya kan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana berapa menit. Nah, ini jadi terutama imam ya. Kalau jadi imam itu jangan gancang teuing gitu. Ya, jangan terlalu cepat di sujud dan ruku itu agak lama. Karena ada anjuran kata Allah, Rasulullah pernah mengabarkan bahwa dalam hadis kursi kalau salah itu
orang yang sedang sujud itu adalah orang yang sedang dekat dengan Allah, maka perbanyaklah doa. Aqrabu man yakunu abdi li rabbih fa huwa sajidun fa aksiru doa. Jadi hambaku yang paling dekat kepada aku, kata Allah, ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Gitu. Doanya apa saja silakan dalam hati diungkapkan dalam sujud itu, terutama kalau sholat sendiri gitu ya, baik sholat sunat ataupun sholat fardu itu diusahakan agak lama sujud dan ruku itu, ungkapkan doa kita. Kalau kita berjamaah berarti standar aja, karena takut ada makmum yang tidak kuat lama kan, kita standar aja. Tapi kalau sendiri itu harus agak lama gitu, karena itu di situ diungkapkan doa. Nah itu, jadi mudah-mudahan kita dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah setelah kita dididik 1 bulan di bulan Ramadan untuk mengisi 11 bulan yang sudah kita jalani sekarang, sehingga kita banyak menghayati ayat-ayat Allah, bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk bekal di akhirat, negeri akhirat nanti. Tapi kita juga tidak melupakan bagian kita di dunia gitu. Nasib bakal minat dunia, bagian kita di dunia yang dilupakan. Sebab ada beberapa sahabat di zaman Rasulullah, kerjanya itu zikir, sholat, saum, tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya, tidak makan, tidak minum, ditegur oleh Rasulullah. Seorang hamba Allah yang paling dekat kepada Allah itu aku sebagai Rasul, tapi tidak seperti kamu. Aku saum dan aku buka, aku qiyamul lail, bangun malam dan aku juga tidur. Aku beribadah dan aku juga istirahat. Jadi ini keseimbangan ini, hanya ada penekanan di situ, masalah ukhrawi lebih ditingkatkan, terutama kita sudah lanjut gitu ya. Nah urusan ibadah lebih ditingkatkan lagi, baik secara ukhrawi, secara pribadi langsung, ataupun nanti yang berkaitan dengan dunia tadi ya, nasib bakal dunia dari harta yang kita miliki, kita gunakan sebaik mungkin untuk berbuat baik kan gitu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dengan cara apa silakan, yang penting dibenarkan oleh agama. Nah itu hasilnya, pahalanya itu ya untuk bekal kita di yaumil akhir. Mudah-mudahan dengan 2 ayat ini menambah keimanan kita dan kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dan selalu ingat di saat apapun kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang dicintai Allah. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.